Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Alfiana Vitasari, Fajra Aryawan, dan saya sendiri Sarah Saputra akan mempresentasikan apa itu tuna cakap di lingkungan sekolah. Secara umum, anak tuna cakap belajar dapat diartikan anak yang mempunyai masalah kelemahan atau kekurangan dalam hal berpikir atau menerima materi atau intelijensinya kurang. Kurang lebih dapat dikatakan anak tuna cakap ini sama seperti anak berkebutuhan khusus ya. Selain itu, pada umumnya anak kurang pintar dapat diartikan salah satu dari beberapa jenis tuna cakap belajar, yang lebih cenderung kepada ketidakberfungsian minimal otak untuk berpikir atau menerima materi, stimulus, dan rangsangan. Ya, sama seperti anak berkebutuhan khusus, hanya saja tidak terlalu pintar dalam belajar. Terdapat dua jenis anak tuna cakap belajar. Yang ke satu, minimal brain dysfunction. Ini berarti ketidakberfungsian minimal otak. Ketidakfungsian ini bisa termanifestasi dalam berbagai kondisi kesulitan seperti konseptualisasi, bahasa, memori, pengendalian perhatian, dan fungsi motorik. Yang kedua, apasia adalah suatu kondisi di mana anak gagal menguasai ucapan-ucapan bahasa yang bermakna pada usia sekitar 3 tahun. Ketidakcakapan bicara ini tidak dapat dijelaskan karena berbagai faktor, salah satunya keterbelakangan mental, gangguan organ bicara, dan faktor lingkungan. Karakteristik anak tuna cakap belajar ada 4. Yang ke satu, aspek kognitif. Yang kedua, aspek bahasa. Yang ketiga, aspek motorik. Dan yang keempat, aspek sosial dan emosi. Identifikasi tuna cakap belajar ada 3. Yang ke satu, tes atau teknik evaluasi lain harus diberikan dalam bahasan anak dapat dipahami oleh anak. Yang kedua, tidak ada prosedur tunggal yang bisa digunakan untuk menentukan program pendidikan yang layak bagi anak berkesulitan belajar. Yang terakhir, yang ketiga, evaluasi harus dilakukan oleh tim dari berbagai disiplin. Setidak-tidaknya terdiri atas seorang guru atau ahli yang lain yang mengetahui masalah berkesulitan. Banyak faktor yang menimbulkan tuna cakap belajar, salah satunya kerusakan otak, faktor pengalaman, dan faktor gangguan emosional. Ketiga faktor ini sangat berpengaruh sekali untuk menimbulkan anak sehingga menjadi tuna cakap belajar. Banyak teknik untuk membantu anak tuna cakap belajar. Di sini ada 6. Yang ke satu, memberikan perhatian dan kesempatan yang sepadan selaras sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, khususnya bagi orang tua, terimalah kelemahan yang dimiliki anak dengan kesabaran, tanggung jawab untuk membimbingnya. Yang ketiga, maafkan dan jangan dimaki, berilah motivasi atau dorongan sebagai pacu semangat mereka. Jangan sekali-kali memberi anak cap bodoh karena itu akan menjadi beban baginya dan akan selalu diingat oleh anak tersebut. Yang kelima, dekatilah dan menjadi teman curhat setia bagi mereka. Yang keenam dan terakhir, pergunakanlah metode bimbingan yang sesuai dengan kebutuhannya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan.